tuh seperti apa kan. Itu pas ibunya membalikkan badan, anaknya itu sambil nangis tapi tangannya itu megang kepalanya dia. Jadi ininya tuh nggak ada kepala, Abi. Ininya nggak. Jadi posisinya bayi itu, posisi anak kecil itu seperti apa? Jadi posisi anak kecilnya itu dia itu legam biru-biru, nangis. Dikira kan nangisnya maksudnya kan nangis biasa ditimang-timang kan? Iya, seperti biasa. Timang kayak gini, badan tuh di sini, tangan anaknya itu di sini, pegangin kepalanya sendiri. Itu kan posisi ibunya, ternyata ibunya juga sininya itu dia itu hitam banget. Ini berbeda dengan kejadian yang di rumah ya. Kalau di rumah kan kelihatan darahnya itu masih seger banget kan. Ini tuh wajah ibunya itu dia itu bener-bener hitam banget. Dengan besetan itu udah kayak bangkai, Abi. Dari bawah mata ini tuh kayak keluar belatung tapi banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aden Official dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang di luar nalar. Cerita seperti apa dari narasumber? Kita lanjut ke ceritanya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aden, buat Aden sama viewersnya Aden nih. Mungkin langsung perkenalan aja ya. Silakan, Mar, perkenalkan dulu. Sebelumnya buat teman-teman semuanya yang di bawah ini mungkin banyak yang masih belum kenal sama saya, sama Umar Hadafi dari Desa Pemalang, Jawa Tengah. Mungkin yang nggak tahu Jawa Tengah nih, Pemalang Jawa Tengah tuh yang mana nih? Pemalang Jawa Tengah itu asli di kaki Gunung Slamet gitu, dan itu sudah sangat terkenal dengan cerita mistisnya lah. Adanya gue di sini duduk bareng sama Aden di ini gitu. Gue pengen sedikit sharing-sharing sama teman-teman yang mungkin penasaran sama cerita-cerita horor atau gimana, untuk edukasi kalian ataupun untuk pengetahuan wawasan kalian ke masalah hal-hal yang mistis tersebut lah. Nah, mungkin Mar, mungkin nih dari sahabat-sahabat Aden Official ini mungkin penasaran kali ya, mau mendengarkan cerita dari Umar nih. Nah, langsung kita ke ceritanya aja. Oke? Siap. Lanjut, Umar. Hal yang pengen gue share di sini adalah cerita pengalaman gue awal mula gue bisa lihat-lihat hal-hal yang seperti itu gitu. Itu terjadi di tahun 2012, tepat di umur gue, umur 11 tahun gitu. Awal mula dari kisah ini mungkin bisa dibilang awalnya itu antara percaya nggak percaya, karena yang gue alamin ini sedikit janggal, sedikit membuat penasaran, dan penasaran ini tuh terus berkelanjutan sampai di umur gue yang sekarang ini. Sekarang gue menginjak umur 23 tahun, mungkin udah berlalu 12 tahun yang lalu lah. Dan itu terus berlanjut. Pengalaman gue untuk yang cerita pengen gue share di sini adalah di umur 11 tahun itu gue merasakan kayak hal-hal mistis itu adalah hal-hal tabu lah. Hal-hal mistis itu hal yang nggak mungkin gitu. Walaupun banyak orang yang percaya sama gue itu mistis itu nyata, dunia kita itu berdampingan, tapi di umur-umur segitu masih menolaknya karena apa? Menolaknya karena di umur segitu kan masih suka main, masih nggak mau dibatesin gitu kan, abinya. Terus di umur 11 tahun itu yang pertama kali gue merasakan adalah ketika di malam Sabtu tahun 2012 itu gue merasakan kayak gak biasa-biasanya gue di atas jam 12 itu masih mata tuh masih terjaga gitu kan. Di jam 12 itu masih terjaga,
Karena pas waktu itu rawan, bener-bener lagi rawan-rawannya itu berita tentang maling, berita tentang kayak perampokan rumah gitu. Kayak gue sendiri kan akhirnya kan karena gue sendiri ikut belajar sebuah organisasi pencak silat gitu. Kayak gue kan secara spontan itu ingin melindungi keluarga gue sendiri, walaupun mungkin kalau misal gue berpikir untuk melindungi masyarakat itu terlalu jauh lah. Gue pengen melindungi keluarga gue sendiri, dan kebetulan di malam itu gue bener-bener nggak bisa tidur. Sekali merem itu yang di bayangan gue itu langsung kayak sosok dengan bermuka serba hitam, rambut itu bener-bener terurai tapi berantakan. Di benak gue itu yang gue pertanyakan adalah, apakah karena tempat tidur gue udah belum disapuin, tapi kayak gue sendiri sadar kalau misalkan ini tuh udah pernah gue sapuin, dan sebelum tidur itu selalu rutin tuh gue sapuin, kok kenapa masih ada bayangan-bayangan yang mengganggu tidur gue gitu. Sampai di saat jam setengah 2 malam itu mulai ada kejanggalan Abin. Ada kejanggalannya itu, Nah, kok kayak ngerasa ada suara tangisan. Dari awalnya itu kenceng banget Abi, awalnya kenceng banget. Ya gua kira itu adalah tetangga gue yang di depan rumah, karena tetangga gue yang di depan itu kan ada 4 rumah secara berjejeran, tapi sampingnya itu ada hutan bambu. Jadi itu bener-bener pure hutan bambu ya, nggak ada pohon-pohon yang ibaratnya gede-gede lagi. Ada satu pohon gede, itu pohon albabesi, cuman gedenya itu udah gede banget lah. Mungkin untuk tingginya itu di atas 27 meter mah mungkin udah ada gitu, karena udah dari jauh zaman dulu banget itu. Nah, di benak gue itu bertanya-tanya, kok suara tangisan ini kok makin lama kok kan makin ngejauh, makin kecil, tapi kayak di telinga gue gitu. Kalau misalkan makin kecil harusnya nggak kedengar sama gue dong. Yang gue rasain itu kok semakin larut di jam-jam ganjil, jam 2 setengah 3 itu makin larutnya itu, kok suara itu tuh kayak memanggil gue dengan suara tangisan, kayak memanggil, cobalah cek gitu. Akhirnya dengan keberanian gue yang setengah-setengah, gue itu ngecek di kamar gue, karena kamar gue itu posisinya gini Abi, ranjang itu, di samping ranjang itu ada jendela yang setingginya itu sebingkai yang di belakang inilah. Jadi kan kayak saya kan paling ngebuka jendela nggak bisa semuanya dong, karena iya. misalkan itu adalah maling, biar maling itu nggak nyadar sama gue gitu. Tapi badan gue sendiri tuh nggak bisa dikondisikan kan. Nah akhirnya dengan keberanian gue yang setengah-setengah, gue memberanikan diri bangun dari tempat tidur gue dengan gangguan suara tangisan itu, kayak merintih. Dibilang merintih kesakitan, tapi kayak lebih merintih itu kayak ngerasa disiksa gitu. Akhirnya gue buka jendela itu, yang gue lihat itulah yang pertama kali mungkin membuat mungkin sugesti, mungkin buat teman-teman kayak ngerasa itu mungkin sugesti, itu mungkin gara-gara pikiran lu terlalu negatif, jadi sesuatu yang di pikiran lu jadi nyata gitu. Tapi menurut gue itu kayak bener-bener itu tuh real banget. Yang gue buka dari jendela itu dengan wajah, matanya itu udah nggak ada satu, sininya itu bekas sayatan-sayatan, mungkin kayak pisau, mungkin kayak senjata tajam. Itu kayak ciluk bak ke gue. Gue buka jendela sedikit, dia tuh langsung gitu. Jadi kan kayak Berarti itu benar-benar lihat sosoknya depan langsung muka itu. Ya mungkin orang-orang lihat makhluk kayak gitu mungkin secara halus, yang mata hitam terus muka pucat gitu ya. Itu bener-bener real, besetan di sini, ada belatung yang keluar dari pipi sebelah kiri. Itu tuh kayak sengaja kayak ngagetin gue, langsung kayak gitu. Kayak gue sendiri kan yang tadinya keberanian setengah-setengah jadi kaget kan Abi kan. Gue di situ langsung gue nggak bisa tidur gue kayak ngerasa itu tuh makin lama tuh makin menjadi auranya Abi. Kenapa makin jadi itu? Karena semakin malam sampai di titik sebelum orang tarhim, sebelum menjelang subuh itu, kaca gue tuh udah kayak dicakar Abi, serak gitu. Itu terbekas itu di kaca. Itu pas di waktu itu terbekas di waktu itu. Makanya kayak gue sendiri, ini beneran orang ataupun
apa ini tuh makhluk halus gitu. Dan darahnya itu bener-bener ngalirnya itu bener-bener ngalir, dan itu padahal kan jendela itu tertutup, bukan jendela yang buka tutup ya, itu tuh jendela permanen dan ventilasi itu ditutup sama plastik, tapi bau anyirnya itu bener-bener nyerbak batu di sini. Akhirnya dengan keberanian itu, dengan ketakutan yang membuat gue sendiri nggak bisa tidur, gue nggak beraniin ngebangunin abang gue yang posisinya itu nggak jauh dari gue. Abang gue itu tidur di depan TV. Mas, bangun mas gitu. Di depan ada hal janggal mas. Hal janggal apaan gitu. Udah dilihat dulu aja gitu. Dilihat dulu aja gitu kan. Itu beneran besetan ini apa enggak gitu. Akhirnya abang gua bangun dan ngecek, itu bekas besetannya udah nggak ada, bekas cakarannya udah nggak ada, darah pun nggak ada. Akhirnya kan dari gua sendiri kan kayak ini beneran atau enggak sih, ini beneran atau enggak sih gitu kan. Terus dengan kejadian ini berkelanjutan sampai di titik itu kan, kejadian itu dekat dengan hari puasa di bulan dekat sama bulan Ramadan. Di bulan puasa itu kan di kampung gua sendiri, di kampung Pemalang itu selalu ada rutinitas atau selalu ada kegiatan itu tahunan, itu pesantren kilat kan. Jadi kegiatan di sekolahan di mana siswa-siswa itu secara 3 hari berturut-turut itu belajar di sekolahan dari pagi sampai sore, itu dengan berbagai kegiatan lah. Sorenya kita buka bersama gitu. Di hari pertama dan hari kedua itu masih normal aja, Bi. Itu nggak jauh dari kejadian tersebut ya. Di hari ketiga ini kejadian yang serupa tuh berulang lagi ke kehidupan gue, dimana pas ketika siang-siang gue tuh kayak udah ngerasa tuh di jam 1:30 siang itu, mungkin bisa dibilang karena efek puasa kali ya, puasa kok, tapi perasaan tuh kayak nggak enak banget Abi. Perasaan tuh kayak kok kayak ada yang nungguin gue pulang, tuh apa gitu. Dan perasaan itu kayak ngeganggu aktivitas gue. Sampai di titik buka puasa itu orang tua gue itu nganterin makanan ke sekolahan kan. Itu nganterin makanan ke sekolahan, terus habis nganterin orang tua gue tuh pulang. Karena pikiran orang tua gue yaitu, ya lu buka puasa pulangnya ntar sama teman-teman gitu. Nah ternyata yang biasanya gue pulang sama teman-teman, yang lain itu pada ngeduluin. Cuman tersisa 2 orang, gue sama si teman gue ini nih. Alur dari tempat gue, dari rumah gue ke sekolahan ini di MI ini, itu ngelewatin hutan, bisa dibilang hutan, kebun rumah orang, pohon nangka. Terus kalau misalkan udah turun ke bawah itu sebelah kiri itu sungai Abi, tapi dari sungai sampai ke tempat sekolahan gue itu bener-bener hutan, dan itu tuh gak ada rumah sama sekali ya. Penerangan pun gak ada. Penerangan itu cuma ada 2, yang di pertama yang turun sama di ujung itu mau ke sekolahan. Nah gue kan dari arah ke sekolahan kan, di awal pertama perjalanan gue ketemu penerangan pertama nih. Dari penerangan pertama sampai ke penerangan kedua itu jaraknya tuh lumayan jauh. Nah karena kayak gue sendiri berpikiran kayaknya misalkan ini kan hari pesantren kilat terakhir nih, lebih enakan juga kayaknya misalkan kita makan jangan di sekolahan lah, kita makan bawa pulang aja yuk, ntar di samping sawah kita makan bareng gitu. Pikiran kita yang namanya anak kecil kan pengen mencoba hal baru gitu kan Nabi. Pulanglah berdua, yang lain itu udah pada jemput sama orang tuanya. Kita jalan kaki ngelewatin hutan itu. Sebelah kanan kiri itu sawah sama ada sungai, dan pohonnya itu masih lebat lah. Misalkan di depan ada ular pun ya kita nggak bakal lihat karena bener-bener itu tuh gelap banget kan Abi. Sampai kita sampai di penerangan itu Abi. Di penerangan itu tuh kayak gue sama teman gue itu berpikir kayaknya di sini aja deh gitu. Di sini aja tuh kayaknya lebih enak gitu, makan bareng yuk gitu, sambil ngeliatin matahari yang senjanya itu masih kelihatan sedikit tapi nggak terang-terang banget, udah gelap lah gitu kan. Itu kan masih kelihatan kayak samar-samar kan, masih kelihatan itu kayak dari kejauhan aja pohon kelapa tuh masih kelihatan, cuman walaupun ada bayang-bayang gitu kan. Nah kita duduk di situ, kita makan di situ.
Nah dari situ itu nggak tahu kenapa teman gue tuh kayak ngerasa mules dan dia tuh pulang duluan. Jadi pulangnya dia itu gue ke kanan, dia tuh ke kiri, kepisah. Nah, pas perpisahan itu, nah disitulah kejadian yang kedua kalinya gue merasakan hal mistis. Dimana ketika udah perpisah itu, gue melihat ada sesosok perempuan ngegendong bayi. Ini tuh kejadian ada 2 kali ya, Abi ya. Yang pertama itu ngelihat ada perempuan ngegendong bayi, cuman bayinya itu masih nangis sampai tengah malam tuh. Karena perjalanan lumayan jauh dan mau lari pun takut keprosok, mau lari pun kayak takut kanan kiri sungai kan, takutnya terpleset jatuh nggak ada yang nolongin gitu kan. Akhirnya jalan pelan pelan kok ada ibu-ibu bawa anak ngegendong anak, itu anaknya nangis terus kan dari kejauhan kan. Nah, Gimana itu Mar, saat itu Umar posisinya jam berapa itu Mar? itu posisi itu di jam 6 mau ke 7, itu kan masih rada-rada terang-terang gelap gitu kan. Menjelang maghrib ya? Iya menjelang maghrib itu tuh ya bisa dibilang sandekala lah, menjelang maghrib itu senja senja menuju malam. Itu ngelihat itu samar-samar ada perempuan ibu-ibu, dia nggak pakai kerudung ya, dia tuh rambutnya itu digerai rada keriting dikit, itu ngegendong anaknya tuh nangis terus dari kejauhan kan, dari kejauhan tuh nangis terus, kayak ibunya itu mencoba menimang-nimang, suruh diem lah gitu, tapi nggak mau diem itu Abi. Sekitar 30 menitan karena gue juga waspada ya, yang namanya anak kecil lihat orang tua dengan waktu segitu senja, kayak perasaan kita kan takutnya dia culik, takutnya dia punya niatan jahat atau gimana gitu, ada komplotan atau gimana gitu. Akhirnya karena gue merasa kayak kasihan sama diri bayinya itu, gue deketin tuh, itu ibu-ibunya itu masih ngebelakangin gue. Bu, kenapa anaknya gitu, nggak tahu deh, ini anak saya nangis terus gitu, nggak tahu mau jajan atau gimana gitu. Iya soalnya 30 udah lama banget nih kayaknya 30 menitan tuh kok nggak diam-diam, itu nangis kenapa gitu. Mungkin minta susu kali gitu. Kalau susu kayaknya enggak, soalnya tadi udah dikasih gitu. Terus kenapa gitu, coba saya pengen lihat di bayinya gitu kan. Sorry Abi, rada berat sorry. Itu akhirnya gue memberanikan diri itu. Aman Mar? Rada berat. Aman Mar? Aman. Hah? Masih aman. Aman nggak? Aman nggak? Ntar lu aman lu. Yakin? Yakin aman. Oh, lanjut. Gue mendekati ibu itu dan ibunya itu kayak merasa iba. Ya ini anak saya gitu. Pas diliatin Abi itu satu hal yang gue belum pernah lihat, kecelakaan aja gue belum pernah lihat ya. Yang namanya kata orang pernah meledak mercon terus tangannya patah, itu ngomong tangannya patah aja gue sampai detik itu tuh belum pernah lihat tangan patah tuh seperti apa kan. Itu pas ibunya membalikkan badan, anaknya itu sambil nangis tapi tangannya itu megang kepalanya dia, jadi ininya tuh nggak ada kepala Abi, ininya nggak. Jadi posisinya bayi itu posisi anak kecil itu seperti apa? Jadi posisi anak kecilnya itu dia itu legam biru-biru, nangis. Dikira kan nangisnya maksudnya kan nangis biasa ditimang-timang kan? Iya, seperti biasa. Timang kayak gini, badan tuh di sini, tangan anaknya itu di sini, pegangin kepalanya sendiri. Itu kan posisi ibunya, ternyata ibunya juga sininya itu dia tuh hitam banget. Ini berbeda dengan kejadian yang di rumah ya. Kalau di rumah kan kelihatan darahnya itu masih segar banget kan. Ini tuh wajah ibunya itu dia itu bener-bener hitam banget, dengan besetan itu udah kayak bangkai Abi. Dari bawah mata ini tuh kayak keluar belatung tapi banyak banget pada jatuh gitu. Gue kan posisi habis makan, anak kecil sendirian di tengah hutan, perjalanan pulang. Itu ngelihat sosok kayak gitu, ditambah lagi kita ngelihat anak masih hidup ya, masih nangis maksudnya ya, masih nangis, kepalanya nggak ada, dipegang sendiri. Dan yang bikin gua kaget lagi itu, yang bikin hari Abi itu anaknya
dia posisinya itu lagi ngigitin tangan manusia, tangan segini nih. Jadi tangannya dia di sini satu megangin, satunya itu ngasih makan kayak gini. Tangan manusia segini. Cuman mulutnya itu taring semua. Bunyinya itu yang bikin akhirnya gue tuh di situ kaki kaku, berat dan gak bisa lari, gak bisa kemana-mana. Gue akhirnya memutuskan gimana nih, gue mau lari gak bisa, semakin gue punya niatan untuk lari, semakin gue punya niatan untuk kabur dari itu, suara gigitannya itu makin keras. Antara gigi kan sama-sama tulang ya, itu beradu sama tulang tangannya lagi dimakan, itu kayak suara tak 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 gitu. Wah, gue di situ Abi, gue pulang, gue lari dengan gak mikir bakal jatuh, gue lari mau itu terpleset, mau lari itu mau gimana lah, gue udah gak mikir ke situ lah gitu. Itu pas kayak gitu, ibunya tuh dari kejauhan itu kan masih nengok kan, takutnya ngejar kan. Ibunya tuh cuman ngelap kepala sambil senyum doang, sambil gitu doang. Kayak gue kasih diri kan makin wah takut ngejar gitu kan. Pas lari mungkin udah lumayan jauh ketemu belokan, itu ibu-ibunya udah nggak kelihatan, nggak tahu hilang kemana, gue nggak tahu, itu nggak kelihatan. Tiba-tiba di saat larinya gue ini nih Abi, gue ngelihat ada selendang di samping sungai. Itu kan jadi di setiap pertengahan sungai itu ada kayak apa ya, penutup kotak. Ini tuh digunakan untuk ibu-ibu pada nyuci, jadi biar nggak diintip lah gitu. Oh iya, iya. Kan di kampung kan masih banyak kayak gitu kan Abi. Gue di situ itu Iya, benar. kayak kain yang di belakang gue ini, kayak kain kafan, tapi itu tuh kayak digantung, tahu nggak, digantung yang cuman disampirin doang kayak gini. Iya, Nah, iya seperti kayak gitu tuh. dikelilingin itu ya. Iya benar. Itu tuh kayak terbang-terbang, kena angin lah. Padahal itu tuh angin nggak gede dan cuman rasanya itu kayak gue tuh kayak ngerasa merinding doang karena tadi udah ngeliat ini kan. Katanya itu gue denger mitosnya setelah gue pulang sehari, terus ditanyain sama Mbah ya. Di posisi itu Abi, gue secara pelan-pelan masih dengan suara yang gak bisa ngomong sama sekali Abi, dengan kejadian yang seperti itu kan. Gue kan kayak shock berat kan. Gue shock berat di situ. Itu selendang tuh kok makin lama kayak mau ngejatuh, tapi kok jatuhnya itu yang satu tuh terbang. Jadi kayak kena angin dari sebelah yang belakangnya ini. Padahal belakangnya kan tembok kan. Ini tuh kayak terbang. Karena mata gue penasaran kan. Loh, kok aneh sih? Yang atas kayaknya jatuh, yang bawah kok kayaknya naik ke atas gitu. Pas giliran gue makin lihat kayak gitu, gue nengok sempurna dengan nengok kayak gini, itu selendang tuh terbang ke arah gue. Wah, gue di situ makin menjadi Abi. Gue langsung lari tuh di situ. Pikiran gue tuh, gue harus nyari penerangan di mana itu ada orang, biar gue bisa teriak, biar orang tuh lihat gue tuh lagi kenapa gitu. Gue lari itu, terbiri-biri. Semakin kenceng gue lari, semakin kenceng juga selendang itu ngejar gue. Kayak ngombak-ngombak itulah ya, namanya selendang kena angin gitu kan. Gue lari di situ tuh. Untungnya di situ itu masih ada orang tua yang misal malam-malam, karena dulu kan kamar mandi kan masih jarang kan yang punya kan. Setiap kayak pengen buang hajat itu selalu ke sungai gitu. Itu ketemu sama ibu-ibu, dan ibu-ibu tuh kenal gue lah, gue juga kenal sama dia lah gitu. Kenapa Jang gitu. Gue di situ dengan pertanyaan seperti itu, gue nggak bisa ngejawab. Gue cuman berhenti, maksudnya buat narik nafas doang biar gue nggak kehilangan kesadaran, karena gue di tengah-tengah itu kan. Gue cuman geleng kepala, itu berulang kali ditanyain lagi. Gue akhirnya, karena gue ngomong itu kayak nggak bisa banget kan, gue mutusin untuk pulang, ketemu sama bapak, sama mama, sama mbah. Gue ditanyain di situ juga sampai pagi Abi, itu nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong, ditanya juga nggak bisa ngejawab. Cuma di pikiran gue tuh kayak dada gue tuh kayak deg. Takut yang tadi gue lihat itu ngikut sampai ke rumah gitu kan.
Oh, yang di itu sampai ke rumah. Akhirnya gua nggak tahu, mungkin dikasih bacaan sama mbah kali ya, dikasih bacaan sama mbah itu sininya itu diusap, udah nggak apa-apa, tidur tidur aja gitu. Yang namanya orang tua kan lihat cucunya kayak gitu kan khawatir kan, pikirannya tuh kan kemana-mana gitu. Akhirnya gue di situ tertidur lah. Di zaman dulu itu rumah gue tuh belum belum dibangun Abi, jadi masih satu rumah sama mbah lah. Akhirnya mbah kan nimang-nimang tidur itu kan. Pas gue tidur itu sampailah pagi hari, di pagi hari gue baru cerita sama mbah gue. Gue belum berani cerita sama bapak ya, karena bapak itu di mata gue itu sosok yang gue seganin banget lah. Gue kecuali itu bener-bener urgent banget, gue baru berani cerita itu sama bapak gitu. Itu cerita sama mbah, kamu kenapa? Gue lihat yang di dekat tempat ini gitu, gue tunjukin, maksudnya gue kasih tahu secara detail posisinya itu di mana gitu kan. Di sawahnya orang ini, di sebelah kiri ada kelapa, dibilang kelapa bogel lah, itu nggak tinggi tinggi lah segitulah. Di kelapa itu daunnya yang ngejulur kayak gini tuh ketemu ibu-ibu, tapi pas nengok anaknya itu nggak punya kepala, dipegang ini gitu. Oh, nggak apa-apa, itu mah nggak apa-apa. Dibilang masih gitu kan. Terus lihat selendang ini. Nah, yang dijelasin itu baru selendang doang. Dibilang itu selendang doang. Lah kalau misalkan itu, kamu hati-hati misal ketemu selendang itu lagi besok-besok, mending kamu minta jemput. Ya kan kita kan mau ngabarin gimana, zaman dulu HP itu kan nggak ada. Sepunya-punyanya iya orang punya HP benar-benar. itu, HP itu HP Nokia zaman dulu tuh, yang kelindes truk aja nggak bakal Iya, pecah itu kan. Itu udah nggak bisa ngabarin nggak apa. Akhirnya gua kira itu kejadiannya itu berakhir di sini. Gua wanti-wanti banget kan, gue ingat-ingat banget pesan dari mbah yang katanya kalau misalkan udah bener-bener malam, mending nungguin aja di situ sama minta tolong sama gurunya dijemput sama bapak gitu, ataupun mama gitu kan. Nah, setelah itu kan ya namanya orang zaman dulu kan suka ngejagain sawah. Sawah kan dulu kan masih iya ada benar. sayur, ada cabai tuh. Nah, di setiap Iya, malam-malam itu kan masih pasti ada maling cabai kan. Nah, rutinitas kita itu sebelum cabai itu waktunya panen, kita itu jagain. Ini kisah sebelum abang gua juga merasakan hal yang sedemikian rupa. Cuman ini gua duluan yang ikut, itulah mbah, karena gua di zaman dulu itu belum bisa lepas dari bapak banget lah. Bapak itu masih suka merantau, pas kebetulan bapak di rumah kan, jadi kan kayak gua kan pengennya sama bapak terus kan. Gue ikutlah iya. sama bapak. Gue ikut sama bapak di umur masih kecil banget gitulah, masih MI SD. Gue ikut di situ, kejadian yang lihat ibu-ibu tadi itu terulang Abi. Ini gue tadi tadi pagi itu udah sempat kirim dianya lah. Di dekat ada jembatan tengah sawah, jembatan kanan kiri itu ya simetris lah. Itu habis itu tuh ada pohon, di ujung jembatan itu ada pohon bambu yang melintang kayak gini. Di sepertiga malam mungkin, kayak jam 2-an lah. Karena kan yang namanya kita ngelihat HP ya, di tengah sawah ngelihat HP, cuman dari kejauhan itu udah ada ayam perkokok. Berarti kan udah di atas jam 12 lah, sekitaran jam setengah 2 lah. Itu terjadi lagi ya, Bi. Dari kejauhan itu ibu-ibu itu nimang-nimang bolak-balik. Udah deh, diem deh, udah tengah malam deh, diem gitu. Itu nangisnya tuh makin ngejerit. Gue kan nanya sama bapak kan, Pak, dengar suara bayi nangis nggak gitu? Enggak gitu. Kalau misalkan suara katak mah banyak gitu. Nangis dari mana? Udah nggak usah didengerin, itu mah perasaan kamu gitu. Ya, gue kan urus sama bapak. Kok makin lama itu nangisnya tuh kayak ngejuru ke gue doang. Kayak ngejuru ke gue doang. Kok kayaknya ini kejadian yang kayak dulu gue rasain gitu. Tapi enggak gitu. Ini makanya ada bayangannya orangnya gitu. Kayak kakinya itu napak ke tanah gitu. Coba samperin aja. Mbah itu pas kebetulan mau lihat itu irigasi air. Yang namanya sawah kan biasanya samping tuh ada air tuh, yang kecil Iya, buat pengairan buat sawah. irigasi itu, pengairan sawah. Itu, Mbah itu lagi ngecek-ngecek di situ. Barangkali tuh airnya tuh jebol ke sawah. Ntar yang ada sawahnya tuh kayak airnya terlalu banyak kan.
airnya terlalu banyak, akhirnya mbak ke situ, gue ngikut di belakangnya. Nggak tahu itu pikiran dari mana, nggak tahu perasaan gue gimana, gue lupa sama kejadian gue dulu yang pernah ketemu sama ibu-ibu sama anak ini nih. Beranikan diri, gue nanya lagi, mbah ke kanan, gue ke kiri, nyamperin ibu-ibu itu belum sampai Abi, itu kepalanya anaknya ini jatuh duluan, tapi kayak ngejar gue, ngegelinding ke gue, tak 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 gitu kan. Gue di situ Abi, sampai jatuh ke sawah, sampai guling-guling ke sawah. Gue di situ waktu itu juga gue minta pulang ke bapak gue, pak pulang, itu ada kepala jatuh tapi ngejar gue gitu. Ah, kamu bohong gitu, anak kecil mah suka bohong, jangan bohong, ntar dosa gitu. Gue di situ kayak gitu, cuman dari kejauhan itu kepalanya itu Abi, kepalanya itu masih kelihatan di atas padi, kayak nangkring di atas padi, cuman kayak gini mulutnya tuh gini terus gitu kan. Akhirnya bapak juga kan sebenarnya kan lihat, cuman dia itu mungkin nenangin anaknya loh, bohong gitu. Akhirnya mata gue tuh sama bapak diginiin, udah mending tidur aja tuh, makan aja, bapak habis bakar ubi. Gue nggak bisa makan, gue nggak bisa apa, lihat jatuh tapi kayak ngeglinding, tapi mulutnya tuh kayak gini ke gue kan. Hari gue di situ kayak keringet dingin lah, demam Abi, demam selama seminggu. Kata orang tua zaman dulu punya kepercayaan, misalkan demam terus itu mending kita ziarah yuk gitu, kali aja keluarga kita ada yang kangen, nggak pernah kirim Fatihah gitu kan Abi. Itu di hari Jumat malam Sabtu, gue ziarah itu ke daerah Sumbarang, deket Jatinegara lah. Mungkin buat teman-teman tahu lah Jatinegara Tegal itu di sebelah mana lah. Ibu gue kan aslinya kan orang Tegal. Nah itu kita ziarah ke makam Mbah Putri, Mbah cewek dari mama itu kan. Kita ziarah ke sana. Asar-asar kisaran jam 5 karena tahlil juga, karena yasin juga, karena di situ kan kompleknya keluarga kan Nabi kan. Jadi kita kirim Fatihah itu di jamak lah dari semua keluarga. Kalau misalkan satu yang ada kita malah pulangnya tengah malam kan, di jamak. Iya benar. Sampai yang namanya yasin terus baca fadilahnya, terus baca doanya, terus tahlil kan lumayan lama. Mungkin makan waktu kisaran 30 sampai 45 menitan lah. Sampai akhirnya itu udah senja, hari itu udah mulai kayak gelap Abi. Udah yuk, udah selesai semuanya. Terus kamu minta doa, kamu kan udah mau ujian nih, minta doa sama Mbah minta doain semoga ujian kamu diberi kelancaran gitu. Akhirnya gue nurut sama bapak nunggu di belakang, gue tuh doa lah, dengan kepercayaan gue belum tahu yang namanya hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin mazidah gitu. Gue gak tahu lah yang ini, yo bang minta tolong itulah gitu. Gue di situ doa, pulang itu udah suruh. Kalau orang-orang di kampung itu sebelum maghrib itu ada bacaan ayat Quran dulu Abi. Jadi kayak sebelum maghrib. Itu dari Tegal itu perjalanan ke gue itu kisaran 30 sampai 35 menitan lah. Karena itu juga ngelewatin jembatan yang udah kayak huruf I lah. Lamanya itu di situ. Karena takut kita ngelewatin di situ tiba-tiba tanah yang di atas itu longsor kan. Karena jalannya itu turunnya tuh kayak gini Abi. Arah ke kampung gua di desa Kajenengan itu turunnya bener-bener curam banget kayak gitu. Kita pelan-pelan bawa motornya. Satu, penerangan kurang karena motor dulu kan belum kayak sekarang ada variasi lampu LED putih lah apalah gitu kan. Masih ya dibilang benar. Supra bapak pala geter gitu. Itu kan agak remang-remang kan. Terus di situ gue pulang dari nenek, abis dari desa Kajenengan, dari turunan itu tuh gue udah melihat sosok Abi. Itu tuh kayak anak kecil mainnya di jembatan. Tapi yang gue bikin heran itu, ya gue kan maksudnya dibilang berani-berani tolol kali ya. Itu bisa dibilang kayak, nah gue tuh selalu ngabain omongan orang tua, misal lihat tapi jangan ditengok gitu. Udah gue nengok Abi, ada anak kecil dari atas jembatan nangkal namanya. Itu dari jembatan itu ke sungai itu lumayan tinggi Abi. Jaraknya itu lumayan tinggi lah. Jadi kita lihat kayak gini aja, itu kayak jauh banget lah ke bawah. Itu kan lumayan panjang jembatannya. Itu dari atas itu Abi, dari atas itu anak kecil tuh lompat. 2 anak kecil lompat. Yang satunya itu ternyata sebelah sini itu udah gak ada. Jadi cuma kaki satu dengan badan separuh tuh lompat. Yang satunya lengkap, cuman dia itu bawa mungkin apa ya,
kaki atau apalah, pokoknya kayak bentuk paha. Dia tuh bawa kayak diseret, lompat bareng-bareng sama anak itu kan. Gue kan penasaran kan, karena posisi itu tuh gue Iya. boncengan sama kakak sama abang. Gue langsung nengok kayak gini Abi, itu gue tengok itu nggak ada apa-apa, karena kan pas posisi itu kan kayak lumayan terang bulan tuh, jadi kayak ada pantulan cahaya bulan itu ke air, jadi kayak agak terangan dikit. Itu gue cari tuh nggak ada. Gue kira itu cuma di situ Abi. Gue kira cuma di situ. Pulang ke arah rumah itu ngelewatin yang namanya kuburan desa gua. Kuburan pun sama itu turunan lah. Abang gue tuh bilang ke gua, Mar, lo pengen nggak lihat gituan gitu? Pengen mas gitu. Itu di depan itu ada cewek Mar, yang di atas jadi kan atas batu peresmian tuh, peresmian kuburan itu kan ada batu peresmian. Di pas belokan itu di atas batu peresmian itu ada cewek, kakinya itu ngegantung sambil digoyang-goyang gitu, cuman palanya tuh nunduk. Nah, itu jam berapa? Posisinya itu jam berapa Posisi itu? itu setengah enam Abi, setengah enam di malam Sabtu ya. Malam Sabtu itu masih di tahun 2000, kisaran 2012 2013, karena itu di akhir kan biasanya akhir tahun kan kita kan pada ujian tuh, ujian kenaikan kelas gitu kan. Iya. Itu tuh abang bilang gitu, eh tapi lu cuman ini doang, lihat doang, jangan ditengok. Karena gue itu nggak lihat apa yang diomongin abang gue penasaran dong. Nggak ada kok, nggak ada mas, itu lu lihat aja gitu, nggak ada gitu. Terus pas udah ngelewatin itu, gue nengoknya gue ke kiri Abi, set gitu kan. Gue nggak ngelihat apa-apa, cuman sampai rumah itu mungkin untuk pertama kalinya gue kesambet di situ. Untuk pertama kalinya gue ngerasain badan gue tuh kayak namanya ketumpangan lah. Pulang ke rumah gue udah kayak ngerasa kepala tuh berat banget. Yang biasanya gue tidur sama abang, gue tidur sama mama sama bapak. Gue tidur itu diapit, sebelah kanan gue itu bapak, sebelah kiri gue tuh mama. Karena demam gue tuh panas tinggi banget kan. Kalau menjelang ujian itu emang rutinitas gue itu demam Abi. Karena kepercayaan orang tua gue itu, Umar kan anak cerdas nih, dari dulu kan peringkat 1 terus, ini tuh kayak ngeces otak katanya gitu. Dikira mama itu karena udah mau ujian, udah biasa mau kenaikan kelas, ini demam biasa. Nah di jam ganjil, jam setengah 11 malam, gue itu udah mulai aneh Abi. Gue tuh di situ secara gue nggak sadar, gue nggak ngerasa tidur, tapi mulut gue tuh ngerasa geraknya itu kayak apa sih ya, ngejek bokap gue Seperti ngigo. Tapi kayak seperti ngigo gitu. itu belum sadar Abi, cuma ngerasa gerak doang. Itu ternyata mulut gue gerak-gerak itu mungkin berjalan sekitar 3 jam sampai kisaran setengah 1 dari jam 11 ya. 11, 12, setengah 1. Nah di setengah 1 itu gue mulai agak lumayan sadar, cuman gue belum bangun di situ Abi. Ternyata bapak itu Fadilah, ya ini buat sharing juga buat teman-teman, karena Habib Soleh sendiri itu udah ngasih ijazah sholawat Habib Soleh ini tuh bisa diamalkan untuk kalian semuanya lah. Bapak itu Fadilah ke sholawat Habib Soleh, ke Fatihah ke Habib Soleh, sholawat Habib Soleh, terus bapak itu minta tolong sama Habib Soleh Tanggul. Nah, setelah bapak ngasih fadilah, kayak bapak tuh kayak dapet jawaban, udah nggak apa-apa. Itu yang di situ tuh udah mau pergi, tinggal kamu suruh pergi aja. Jadi kayak akad gitu. Antara bapak sama si makhluk harus ada akadnya, harus diucapkan. Jangan cuman kita ngomong di hati doang gitu. Di setengah 1 itu gue udah setengah sadar Abi, tapi gue tuh masih ngerasa, ini gue inget banget ya. Ya mungkin yang nggak percaya itu terserah kalian lah. Mulut gue tuh ke atas Abi, karena tidur tuh terlentang, nggak bisa miring kanan juga bisa miring kiri, itu terlentang. Itu mulut gue itu kayak gini mulu, tapi ke arah bapak gue, karena mungkin bapak gue tuh ngedoain gue kali ya. Sama bapak gue tuh udah jangan gini mulu, terus kayak kita ngeledekin lah ke bapak gue gitu, ngeledekin mulut kayak di manyun-manyunin gitu. Akhirnya bapak ngomong gini, yang gue denger jelas banget itu, kayak gue ngerasa bapak gue ngomong apaan, tapi mata gue tuh masih belum bisa ini,
mungkin kesadaran gue diambil sama makhluk itu, gue nggak tahu ya. Itu bapak akhirnya gini ke muka gue tuh bilang gini, udah pergi aja, anak gue mau istirahat, besok mau ujian, nggak usah ganggu anak gue lagi. Nah dari situ gue baru sadar kalau gue itu gue ingat banget pas habis kejadian itu ini udah isya takut besok kepagian gitu, mau tidur aja gue baru di situ Abi. Cuman sebelum tidur itu gue nyempetin buka mata gitu, nanya sama bapak, pak kok tadi mulut aku kayak gitu ya pak? Oh, nggak apa-apa, tadi kamu tuh mungkin mimpi buruk kali gitu. Nggak apa-apa, udah tidur aja gitu. Nah dari kejadian itu kan yang gue menentang omongan abang gue tadi, nentang omongan bapak gitu, gue akhirnya besoknya itu baca surat Yasin, tapi yang setiap bacanya itu 7 kali 7 kali. Buat anak pondok pasti tahu lah itu baca Yasin kenapa gitu. Itu setiap dibacanya itu 7 kali 7 kali itu surat Yasinnya. Habis itu gue disuruh ngebelakangin bapak gue kan habis ngebelakangin bapak gue, dibacain lah buat nutup pandangan gue. Setelah ditutup itu, apapun itu yang dari bokap gue, entah itu bohong entah itu apa, yang dari ajaran nyokap gue itu, yang dibilang bokap itu pasti benar gitu. Biar mungkin tertanam sama diri gue sendiri itu ini ya, gue tuh nggak bakal punya negatif thinking sama bapak gue mungkin gitu. Itu udahlah, gue ngerasa kayaknya ini udah kelar gitu. Ternyata kejadian ini tuh nggak berakhir di sini Abi. Ada banyak kejadian yang menurut gue itu sangat ganjal banget dan sangat menurut gue itu mengganggu banget lah. Yang pengen gue angkat ini bukan kejadian yang kayak tadi itu ya. Yang gue angkat ini setelah gue udah beranjak kelas 1 SMA. Dewasa lah ya. SMA itu karena desa gue kan udah besar lah, kayak gue sendiri udah tahu yang mungkin namanya orang bohong gimana, orang nakal gimana gitu kan. Di SMA itu tuh punya legenda Abi. Mungkin bisa dibilang legendanya itu cerita mitos lah. Cerita mitos itu setiap pergantian tahun, entah itu di awal, entah itu di pertengahan ataupun di akhir, setiap ada penerimaan siswa baru itu pasti ada kesurupan massal gitu. Kesurupan massal itu? Itu kan gue kan yang namanya masih masuk SMA ya. Masuk SMA itu kesurupan massal itu siswa kan kisaran 3.000-an lah, kisaran 3.000 siswaan itu kan. Itu bener-bener gue merasakan sendiri. Kejadian pertama yang gue merasa janggal adalah ketika gue punya teman satu kelas cewek, mungkin dia udah pernah pacaran dulu sebelum masuk SMA ini ya Bia. Gue nggak tahu kebiasaan dia gimana. Dia itu lagi suka sama salah satu cowok di beda kelas gitu. Entah itu permasalahannya apa, gue nggak tahu. Entah itu kejadian karena apa, gue nggak tahu. Karena anak ini tuh nangis. Posisi kelas gue, kelas 1 ini itu dulu tuh kan masih sekat. Terus ada pembangunan kelas gue yang tingkat 2 lantai. Di samping itu punya legenda buruk lah dari zaman dulu banget Abi. Itu tuh namanya Bumi Perkemahan Si Kucing. Boleh di searching teman-teman, barangkali gue ini ya, barangkali gue itu bohong atau gimana, kalian boleh searching, namanya itu Bumi Perkemahan Si Kucing, biasa Banyu Mudal. Itu posisi atas gue, posisi atas itu kelas gue atas itu sampingan persis sama Bumi Perkemahan Si Kucing. Di Bumi Perkemahan Si Kucing ini gue akhirnya kan ini kan, karena terganggu sama nangisan ini, gue deketin Abi. Sebelum gue deketin ini, anak ini tuh nangisnya udah nggak normal Abi. Jadi nangis merintih kayak tapi air mata nggak keluar. Gue kan udah mulai ini kan. Nah, itu posisi jam berapa itu? Gue di gimana Abi nge-lag, sorry. Itu waktu itu kejadian itu posisinya jam berapa itu? 2000 years later. Kejadian itu posisi jam berapa, Umar? Itu kejadian itu jam 9 pagi Abi, masih pagi-pagi ini. Jadi masih seger lah gitu. Itu kejadian, anak itu nangis, terus pas anak ini udah mulai ngerengek Abi,
satu teman kelas gua yang duduknya paling depan tapi dekat pintu ya, bukan depan guru ya. Itu ngelihat di jendela itu, padahal itu dua tingkat ya. Otomatis jendela yang sebelah sana itu nggak ada 2,000 years later. 2,000 years later. tangga, nggak ada apa dong. Itu ada tangan merayap dua. Terus karena ada yang lihat, itu tangan tuh langsung turun nih gini. Temen gue Itu sosok tangan itu merayap. apa itu gitu? Yang layang, bukan layang, itu pegangan kaca. Pak, pak gini. Tapi karena mungkin teman gua ngeliat terus ngomong sama gua, itu langsung turun tangannya. Dan nggak tahu kenapa dari gua kelas 1 sampai kelas 3 itu yang dipercaya bisa kayak gitu tuh gua. Padahal gua nggak pernah belajar gituan. Gua nggak pernah apalah, gua cuman bermodalkan dulu pernah ngaji lah gitu doang lah. Tapi gue juga nggak pernah ngomong di kamu gue tuh gue biasa ngaji. Teman-teman gue tuh ngadunya ke gue, mar itu tadi ada tangan gitu. Udah nggak apa-apa lah, ngapain pikirin gitu. Orang misalkan ini mah mungkin dari samping aja, gue cuman menenangkan gitu kan. Gak lama dari teman gue ini tuh yang tadinya nangis udah mulai merintih, itu nangisnya tuh makin menjadi abi. Meja yang di depan dia tuh ditendang, buku dilempar, apa itu. Cuman matanya dia tuh udah ke atas. Ya misalkan nangis udah nggak mungkin nih lah. Oke, dia nangis kayak gue kayak ngerasa di dada gue tuh kayak ngerasa geter apa nih gitu. Karena mungkin awal mulanya gue ngaji sama Kiai ya, Bi ya. Ngaji sama Kiai itu inilah ada amalannya gini, lu ngaji biar ibaratnya hakikat iman Islam lu tuh nempel di dada lu mungkin gitu. Jadi kayak ngerasa Biar necep lah ya. Biar necep di badan. Iya. Nah benar, ditambah di keluarga gue tuh ceritanya gini Abi, gue kan asli kejawen asli, bukan kejawen campuran ya, ataupun kejawen yang gimana. Keluarga gue itu mbah dari bapak itu dia tuh keturunan kejawen asli nih, gak tercampur, ini kejawen murni. Kalau mbah yang cewek yang dari bapak itu keturunan ulama. Jadi atas-atasnya itu kayak saudara Mbah Putri ada Romo Kiai Abdul Jamil yang dikenal itu waliullah di desa gua. Terus Romo Kiai Fadil dan saudaranya itu Romo Haji Anwar. Terus ada beberapa sosok hebat lah yang ibaratnya setiap tahun itu ada ziarah kuburnya, ada haulnya gitu. Itu dari keturunan dari Mbah Putri. Kalau Mbah yang laki-laki ini itu dari kejawen asli gitu. Itu kan yang namanya garis keturunan kan sudah ditetapkan sebelum kita lahir kan. Nah, sebelum kita lahir itu, jadi pemilihan di anak bapak itu punya anak 3 laki-laki. Di pemilihan itu tuh, yang dikalungin sabuk itu kakak gue yang nomor 2, Abi. Jadi anak pilihannya lah. Anak pilihan itu anak nomor 2, tapi dari 3 itu, yang mungkin 3-tiganya sama-sama bisa lihat, Abi ya. Dengan cerita masing-masing lah, abang gue yang pertama bisa lihat, abang 2 bisa lihat, terus gue yang anak terakhir ini bisa lihat. Tapi dari 2 abang gue ini cuman gue yang beralur nih, yang akhirnya memutuskan belajar sendiri. Gue tirakat wirid, gue inilah gitu. Nah karena mungkin ada garis keturunan lah, gue bisa gitu. Ada garis keturunan gue bisa, gue menjadikan kayak gue tuh kayak ada ikatan batin, kayak gue ngerasain ada hal yang aneh nih, janggal sama ini nih. Nah di situ akhirnya gue ngedeketin temen gue yang lagi kesurupan ini lagi. Cuman yang kesurupan ini, yang tadinya matanya udah ke atas, langsung lihat ke gue, kamu jangan ngedeket, jangan ngedeket gitu. Loh kenapa orang gue mau nengokin temen gue gitu? Kalau misalkan lu nggak mau betah di sini, lu yang pergi, jangan gue yang pergi gitu. Kalau misalkan lu nggak pergi, tempat tinggal lu gue bakar sekalian gitu. Padahal itu entah itu omongan dengan jiwa sadar gue, entah itu di bawah alam bawah sadar gue tiba-tiba mau capai gitu Abi. Misalkan kayak lu nggak keluar dari sini, tempat tinggal lu gue bakar dan keturunan lu gue habisin gitu. Nah dari situ gue ngedekat itu, cuman gue kepegang kepala ini tuh dia sembuh Abi. Dia sembuh kan. Itu tuh kejadian gue kira itu bakal sekali. Ternyata ini kejadian itu ngasih tahu ke gue bahwa di sini itu banyak kejadian-kejadian yang bakal lu alamin, dan ini tuh 2,000 years later. kejadiannya nggak jauh-jauh dari kejadian kesurupan ini gitu.
setelah kejadian itu Abi, sebulan setelah itu tuh ada yang namanya PPTA, perkemahan penerima tamu ambalan, atau yang dulu tuh bisa dibilang persami lah, perkemahan Sabtu Minggu. Oh ya, ya. Yang kita baru daftar kan ada perkemahan kan. Nah, pas perkemahan itu kan di malam terakhir kan ada api unggun tuh Abi. Iya. Nah, pas di api unggun ini, sebulan sebelum itu kan gua kan habis nolongin temen gua ini nih Abi nih. Setelah di api unggun itu, pas pembakaran api unggun, karena gue kan jadi petugas nih, jadi petugas api unggun, gue yang megang api lah. Di situ tuh sebelum penyalaan api unggun, di atas itu ada sosok wanita terbang di atas. Itu tuh kayak nungguin. Kalau mitos orang zaman dulu itu, setiap api unggun itu pasti disukai sama hal-hal yang seperti itu gitu katanya. Gue nggak tahu jelasnya gimana ya, karena itu mitos yang dipercaya di tempat itu. Tapi itu Karena Umar saat api unggun itu Umar Gimana? melihat sosoknya nggak? Ngelihat sosok jelasnya nggak itu wanita seperti apa itu? Itu ngelihat sosok jelasnya Abi. Ngelihat sosok jelasnya itu karena apa? Karena gue kan pemegang ini kan, petugas ini kan. Dan sebelum gue dikasih ini tuh gue pemimpin upacaranya. Bukan, jadi ada waktu untuk hormat kan. Pas hormat kan gue kan lihat ke atas Abi. Di atas bara yang mau dinyalain itu sesosok perempuan terbang di atas dengan kain itu panjang menjulai ke bawah, tapi di sini itu hitam semua. Tangannya itu kayak ada bulu lah. Itu bener-bener rambutnya panjang, gimbal, panjang ke bawah. Itu dua, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, jadi jajaran kayak gini di atas gue kayak gini. Pas gue kan udahlah bodo amat, daripada gue fokus ke situ, malah yang ada gue sendiri yang kena imbasnya nih gitu. Gue udah ngilain pikiran kayak gitu, mungkin karena pengalaman yang masa lalu itu ya, lagi-lagi lihat. Akhirnya tibalah di momen api unggun ini dinyalain Abi. Padahal sebelum api unggun dinyalain itu gue udah wanti-wanti sama teman kelas gue. Dulu tuh masih belum kelas banget ya, maksudnya masih kelompok lah, teman kelompok gitu. Tolong di sini misalkan ada yang halangan, bilang ke gue, biar posisinya itu jangan di tengah-tengah ataupun di belakang. Bilang sama gue, biar deketan sama gue, biar nggak ada hal yang tidak diinginkan. Teman gue ini dia orangnya batu, semaunya sendiri lah, dia itu arogan lah gitu. Percaya apa, Umar so bisa, Umar so inilah gitu ceritanya Abi. Nah dari kejadian itu kan akhirnya pas mau penyalaan itu, anak itu tuh di belakang Abi, ngobrol-ngobrol biasa lah, ngerumpi biasa lah. Yang namanya maksudnya kita di malam itu kan nggak ada rasa takut dong. Orang kita, kepikiran kita itu api unggun selesai besok pulang, kita tidur, bisa tidur nyaman di kasur yang biasa kita tidur kan. Itu enggak Abi, ternyata itu tuh malam yang bakal jadi malam terpanjang yang kalian kemah di sini tuh rasain gitu Abi. Itu yang kemah itu sekitar 336 siswa di SMA Negeri 1 Muga, melingkar di atas lapangan voli. 2,000 years later. Posisinya di belakang ini, yang dua orang ini halangan Abi. Dua posisi halangan, dan ngobrol-ngobrol nggak fokus sama upacaranya, dia pandangannya kosong Abi. Kan pas penyalaan api unggun kan kita kan hening semua, yang cuman ngomong kan Dharma Pramuka, yang ngomong kan yang jadi petugas kan. Nah pas di Dharma Pramuka, setiap kudambakan inilah penyalaan apinya. Pas api nyala udah membara ke atas, yang cewek yang di atas ini tuh hilang satu, sisa satu, tapi terbang terus ya, dengan kain yang menjulai itu terbang, ngelingkerin orang upacara lah. Yang satu tuh nggak ada. Dan pas gue cari itu satu nggak ada, ternyata teman gue yang di belakang ini tuh udah nangis. Lu kenapa? Ini yang nenangin ini sama-sama lagi halangan nih. Jadi dua-duanya itu lagi halangan, dibilangin nggak mau, dibilangnya gue sok tahu gitu Abi. Akhirnya di situ tuh
yang nenangin itu sama-sama. Jadi kayak ngerasa dadanya berat, tiba-tiba dua-duanya pingsan secara bersamaan Abi. Dan pas dua-duanya pingsan, kita kan pada panik tuh, ada yang pingsan, ada yang pingsan, ada yang pingsan. Ternyata pas dua pingsan, yang satu cewek ini tuh kayak ketawa kenceng banget Abi. Yang denger tapi cuman gue katanya. Ada beberapa temen gue yang denger, cuman dia gak ngomong lah, ngomongnya itu seminggu setelah acara gitu. Itu diketawakan, gitulah gitu. Pas itu posisi sebelah kanan itu yang temen gue ada jatuh pingsan dua. Pas kita lari ke kanan, sebelah sini 10 orang jatuh. Terus kan kebagi nih, yang tadinya ngejar sebelah kanan kebagi sebelah kiri kayak. Terus guru kan akhirnya ikut turun. Guru ikut turun ngejar yang ini. Terus akhirnya yang cewek itu jatuh semua Abi. Yang tersisa itu hanya beberapa cewek sama yang laki-laki lah. Yang laki-laki pun ada 22 orang kalau nggak salah. 22 orang itu sama-sama kesurupan semua. Itu mereka pingsan tapi nangis semua Abi. Makanya gue di situ tuh mungkin dibilang rasa kejanggalan yang gue rasain dari kejadian-kejadian ini dengan yang tadi diwanti-wanti ternyata gue punya garis keturunan. Gue memutuskan untuk api yang penting udah nyala, upacara mau dilanjutin terserah yang masih jadi petugas. Gue udah jadi pemimpin upacara, gue meninggalkan barisan dong. Gue lari ke orang yang kesurupan lah, karena guru nggak tahu gue lah. Dikiranya tuh gue, udah kamu nggak tahu apa-apa, udah kamu minggir aja. Manggil sosok ustadz lah di situ. Manggil sosok ustadz. Akhirnya di malam itu juga akhirnya udah inilah. Tapi kejadian itu tuh berulang lagi, dan akhirnya gue menemukan titik terangnya Abi. Penyebab yang ini tuh ternyata ada cewek halangan masuk ke kamar mandi dan buang pembalut itu tanpa dicuci. Jadi asal buang aja, dan yang di situ ternyata nggak terima. Ada satu kelas di mana ini tuh yang untuk tidur perempuan ya. Di belakangnya itu kan ada kamar mandi. Karena gue ngerasa pengen ke kamar mandi, akhirnya mau ke kamar mandi Abi. Mau kamar mandi itu pertama kali juga gue ngerasain di kamar mandi duduk tapi nggak mau keluar ininya lah, hajatnya lah. Gue duduk di situ kayak kebelet banget tapi duduk. Gue kan yang namanya gelap Abi ya, nyari gayung Abi. Nyari gayung tuh kayak gini, set. Gayung nggak ada sama sekali. Gue tengok itu nggak ada gayung. Tiba-tiba dari atas itu kepala jatuh, gludak gitu. Itu kepala doang ya, bener-bener itu asli kepala. Baunya anjir banget itu. Gue baru ngerasain di situ. Gue mual di situ. Gue udah nggak ini ruangan tertutup karena itu gue nggak bisa kemana-mana juga. Gue bingung dong dengan, maksudnya gue hajat nggak keluar, cuman kalau misalkan gue langsung pergi kayaknya nggak ini dong gitu. Gue harus ini dulu dong, sesuci dulu gitu, harus toharoh dulu nih gue gitu. Gue nyari gayung tuh Abi, gue masih meraba, itu ada tangan keluar dari lubang pembuangan air, tak ngasih gayung ke gue. Ya gue kan belum, sosok tangan itu kan masih belum mikir. Iya, tangan jalan kayak gini, tapi ngasih gayung ke gue kayak gini. Gue masih belum mikir, masih belum nyadar itu. Gue terima gayung itu, gue sesuci, gue baru nyadar kan, hah? Yang ngasih gayung gue siapa gitu? Yang ngasih gayung gue tuh apaan tadi gitu? Giliran kayak gitu tuh lampu tiba-tiba tuh kedip, tap, tas langsung nyala kan? Itu tangan Abi dengan di sini tuh kayak belatung semua, tangannya hitam, kukunya panjang banget. Gue di situ kan langsung tangan gue tendang kan. Gue keluar dari kamar mandi, gue keluar dari kamar mandi lari ke belakang kelas yang untuk ini. Gue di situ gue udah kayak ngerasa anjir, baunya kan masih mual banget kan, udah kayak mau muntah tapi nggak keluar muntah mulu nih gitu. Ada ibu-ibu, sosok nenek-nenek turun dari kantin paling belakang, paling pojokan. Itu tuh kantin yang misalkan setiap perkemahan itu tidak boleh tersentuh sama manusia. Kalau misal udah maghrib itu nggak boleh ada yang kesana lah, sampai harus perlu dikasih palang Abi, tali rafia dibentangin lah, arah kesana tuh nggak boleh dijamah. Itu kalau boleh tahu karena apa itu Mar? Itu kalau boleh tahu karena apa itu?
Itu Jadi kalau karena boleh di tahu situ karena itu apa? terbilang karena angker banget Abi. Setiap ada orang yang langgar omongan itu pasti ada kejadian kesurupan lagi dan orangnya itu hilang. Baru ketemu kalau misalkan kita eh, adatnya tuh gini Abi. Dulu kan masih ada yang namanya rokok-rokok perahu layar. Perahu Ya, layar yang hijau tuh sama kopi hitam kental. Jadi ya dibakarin benar-benar. rokok perahu layar sama kopi hitam kental ditaruh di depan kelas yang deket kantin. Yang di sini itu aura yang paling berat lah ditaruh di situ. Itu baru anaknya tuh ketemu. Makanya ada setiap tahun tuh pasti dikasih palang kayak gitu. Dan itu kejadian nggak cuma sekali Abi. Setiap tahunnya itu pasti inilah setiap tahunnya itu pasti ada korban jiwa lah di situ. Ada yang meninggal, ada yang ini juga gitu. Akhirnya ada orang tua ngedeketin ke gue tuh. Orang tuanya itu rambut udah putih cuman berantakan Abi ya. Berantakan ngedekat ke gue ngomong kayak gini. Mungkin orang Jawa tahu ya, ger gitu. Tolong bilang yang cewek yang lagi halangan itu jangan macam-macam. Mulutnya itu dijaga, jangan asal ngomong. Yang daripada yang di sini itu nggak terima terus ada korban jiwa gitu. Ya kan, gua itu taunya itu dia itu nenek asli Abi. Setelah gue tahu nenek itu asli, gue ngomong, oh iya mbah, siap mbah, nanti saya sampein ke teman-temannya mbah ya gitu. Nanti biar saya omongin ke teman gue, biar ngejaga ucapannya. Gitu. Sama misalkan ngebuang itu harus lihat-lihat tempat dulu gitu. Nah pas itu nenek-nenek yang tadinya megang tongkat ini, makin lama badannya makin tinggi Abi. Makin tinggi, makin muda. Jadi yang tua banget, yang ininya udah keriput banget, makin muda. Jadi anak kecil. Cuman giginya itu nggak kayak gini. Kita kan atas bawah gigi nih. Ini giginya tuh miring kayak gini. Kalau kayak gini, tak kayak gitu Abi. Wah, gue langsung di situ. Gue di situ memutuskan untuk langsung tuh tidur di depan ruang TU dan gak berani kemana-mana sampai pagi, sampai akhirnya upacara selesai gitu Abi. Akhirnya ya gue ngerasa maksudnya ini tuh kok kejadiannya tuh makin beralur ini Abi. Sampai di titik akhirnya gue lulus, gue kerja di sebuah kafe. Gue kerja di sebuah kafe itu ini yang kali pertamanya gue percaya adanya pesugihan Abi. Dimana gue itu baru pertama kali masuk, gue langsung jadi orang kepercayaan dan gue berangkat itu paling pagi dan pulang itu paling akhir. Jam kerja gue harusnya itu berangkat jam 8, pulang jam 9 malam. Cuman selalu ada customer yang inilah. Gue langsung loncat kayak gini ya karena aura gue gak mendukung banget soalnya. Iya. Ya ini gue berangkat jam 8 pagi itu gue masih ngerasa aman Abi. Cuman di sini itu tepat 1 minggu sebelum mbah gue itu meninggal. Mbah yang cowok ini nih. Pas sebelum mbah cowok gue meninggal, di situ gue pulang kan jam 11 malam Abi. Dipulang jam 11 malam itu bau bangkai. Itu bau kayak ayam mati udah berapa hari gitu. Itu akhirnya gue cek tuh Abi. Gue cek ternyata ada potongan tikus. Cuman kalau misalkan tikus dimakan sama kucing harusnya potongannya nggak rapih dong. Ini potongannya rapi Abi, dari kepala, terus bagian tengah, bagian perut, sama kaki belakang gitu. Itu ternyata semenjak dari situ 10 hari ke depan itu store sama sekali nggak ngelayanin customer Abi. Itu bener-bener gelap banget orang liatnya. Katanya itu kalau misal setiap lihat di store gue itu kayak udah nggak ada store-nya itu udah tutup, udah nggak pernah buka lagi, katanya seperti itu. Cuman kayak gue ngerasa ada yang janggal, gue akhirnya fadilah lah baca surat Yasin 3 kali sama ayat kursi 11 kali kan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya minta petunjuknya dari kejadian ini nih. Gue nggak mau apa yang jadi ladang usaha gue, apa yang jadi ladang
mata pencaharian gue ini itu menjadi tertutup karena hal-hal musyrik yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, akhirnya di titik itu Abi, di jam 12 malam selanjutnya ada sosok berat banget. Umar aman? Umar aman nggak? Kalau kalau Umar udah nggak ngerasa nyaman, kita closing. Aman. Cuma datang doang tadi. Hah? Datang di depan. Barangnya datang di depan. Iya. Kalau saya terserah Umar. Umar kalau masih sanggup, monggo. Kalau nggak sanggup, saya nggak mau maksa Umar ya. Saya nggak maksa Umar. Aman kok. Lanjut. Aman. Nggak apa-apa Mar. Aman. Nggak apa-apa itu Mar. Santuy. Nggak apa-apa. Ya makanya. Ya yang di belakang gue juga masih aman lah. Kejadian itu badannya, Wi. Mungkin buat teman-teman semuanya juga ada yang pernah lihat. Itu badannya itu gede, bulu semua. Taringnya itu panjang-panjang, matanya itu merah, dari sini sampai ke kaki itu bulu semua itu. Dan ternyata setiap langkah kakinya dia, setiap nafasnya dia itu seng yang di atas tor gue itu selalu bergetar Abi, gitu kan. Dan gue di situ itu akhirnya memberanikan diri itu ini Abi, nanya ke orang ini, sosok inilah. Cuman gue nanya begini, maksud lu apaan? Ngeganggu usaha gue. Sedangkan kayak gue sendiri itu di sini gue niatnya kerja, bukan gue niat main-main. Kalau misalkan lu masih di sini, ya lu siap berurusan sama gue dan apa yang di belakang gue ini. Gitu akhirnya ngemuntahin kepala manusia. Cuman itu udah hancur, kepala manusia dimuntahin. Dia nulisin di sebuah tembok. Jadi ada tulisan darah. Tulisan darah ini tuh berjalan Abi. Cuman sayangnya ini media nggak bisa gue share ya, karena HP gue tuh sempat kriset Abi ya. Itu di tembok itu tulisan nama yang ngirim. Bisa diinisialkan itu LA lah. Ini yang ngirim. Terus di bawahnya tulisan itu, kenapa saya tulisannya gini? Saya melakukan karena sudah ada tebusan satu kepala ke saya dan saya siap melakukan dengan resiko apapun. Dia bilang kayak gitu Abi. Akhirnya karena gue maksudnya berpikiran, oh iya, gue bukan orang bodoh. Gue bukan orang yang ibaratnya fakir agama. Gue pernah ngaji, gue punya amalan gitu. Akhirnya gue di situ itu baca sholawat Habib Soleh sebanyak 33 kali di air putih. Makanya ini buat teman-teman, sharing-sharing buat teman-teman nih. Misalkan kayak kalian sedang merasakan ngedengar cerita kayak gini, ngedengar cerita kayak gini tuh punya aura yang gak enak banget, ataupun tiba-tiba dada berat, nafas kayak gimana, dada gemeteran, ikutin cara gue aja. Kalian boleh searching di Google sholawat Habib Soleh. Kalian siapin air putih, pegang air putih, dibacain sholawat Habib Soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru biha dzunub wa taslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal asub wa talinu biha sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu dibacain 33 kali, ditiupin ke air, itu buat ngusap muka aja. Setiap tetesan air yang dibacain sholawat Habib Soleh itu, ini hal yang akan membakar makhluk halus. Misalkan kayak air ini kita bacain, terus kita tabur di depan pintu kamar kita, makhluk apapun itu, bentuk apapun itu nggak bakal berani masuk ataupun nyentuh air ini nih. Itu buat ijazah buat teman-teman ya. Akhirnya gue bacain itu Abi. Gue bacain itu. Setelah gue bacain, air yang di gelas ini tuh secara spontan gue siram itu biar gitu. Itu dari badannya itu kan, karena kan di daerah sekitar dada sini nih, itu kan bulu semua tuh. Itu muncul api yang makin membesar. Itu akhirnya di wastafel itu masih ada 2 piring itu pecah semuanya, dar gitu langsung gitu. Itu benar-benar pecah semua, itu nggak pelan-pelan retak gitu enggak ya, itu baru langsung pecah. Dan ada tulisan seperti ini,
eh maaf gitu. Tapi kapital semua, tapi garisnya itu kenapa gua ini tuh kayak garitan ini kuku tapi darah. Ter maaf gitu. Saat di sini tuh. Iya. Akhirnya setelah itu seminggu setelah itu kan akhirnya kan mbah gua kan yang lagi sakit lah, makin parah makin parah. Pesan mbah gua tuh cuma satu, Mar, tolong keluar dari kerjaan ini yang bakal ngeganggu masa depan lu. Ya namanya gue kan posisi mbah lagi sakit, abang gue yang nomor 2 itu lagi punya penyakit Abi. Punya penyakit itu ya kebetulan juga ada berhubungan dengan mistis lah. Ini dari tanah Banten lah. Ya gue kan harus ini kan, maksudnya satu-satunya orang yang kerja yang ngasih ke ini kan abang gue sama gue. Sedangkan abang gue itu penghasilannya itu terbagi sama istrinya dan anaknya gitu kan. Mau gak mau gue nggak bisa ngandelin abang gue doang dong. Karena bokap gue udah nggak merantau gitu. Gue terusin ini Abi. Gue terusin nyari ini. Akhirnya di tanggal 11 apa tanggal berapa ya Allah. Intinya di malam Selasa jam setengah 11. Jam 10.23 malam Selasa. Itu di tahun 2 tahun kemarin itu mbah gue itu udah makin parah, tapi mbah gue itu belum bisa nyebut asma Allah. Mbah gue kan muadzin nih, belum bisa menyebut asma Allah. Gue dari story itu udah kepikiran Nabi karena pagi itu gue ngerasa kayak mbah itu udah auranya itu udah beda lah, sari wajahnya itu udah hilang. Gue di situ akhirnya ada sosok cewek perempuan teriak ke telinga gue tanya sama teman gue yang di samping yang sama-sama kurir itu gak jawab, sama-sama nggak jawab lah. Lu lihat nggak ada perempuan? Enggak gitu. Oh ya udah makasih ya gitu. Oh, iya gitu. Itu perempuan tuh ngomong kayak gini, Mar bulu pulang, lu ditungguin. Gitu. Itu gue pulang akhirnya udah lebih dari jam kerja gue bener-bener ngebut Abi itu posisi kayak gerimis kecil, gelap gulita karena air ngegenang, jalanan lubang kan nggak kelihatan tuh kena kegenangan air kan. Gue karena udah nggak fokus, pikiran gue udah kemana-mana, ban depan gue itu masuk ke lubang itu, genangan air itu. Stang kan langsung ini kan, langsung ngebalik kayak gini kan. Iya, Stang ke benar. kanan. Untungnya itu nggak ada mobil, nggak ada truk, nggak ada kendaraan yang di belakang ataupun di depan gue. Karena itu udah motong jalan dari yang arah berseberangan lah gitu. Cuman jatuhnya gue itu ditangkap sama mbah gue. Udah nggak apa-apa, jangan lama-lama, jangan sampai nggak sadar, bangun gitu, pulang gitu. Iya mbah gitu. Iya mbah gitu. Gue nggak nyadar orang mbah gue kan di rumah. Ini mbah yang Iya. nolongin gue. Akhirnya gue bangunin badan. Gue pulang ke rumah Abi. Gue pulang ke rumah langsung wudhu, langsung ngelihat mbah itu udah dikelilingin sama keluarga kan. Ada paman, ada bibi, ada bapak sama mama lah. Akhirnya langsung ini ngedekat sama mbah. Mbah, udah jangan dipikirin, mending nyebut aja Allah, Allah gitu. Ya, cuman suaranya udah kebata-bata kan, udah kayak nggak kuat banget kan. Makanan aja udah masuk, Abi. Minuman aja udah nggak masuk. Sini tuh udah kering banget. Akhirnya Allah Allah, gue sambil baca Yasin. Mama kan orangnya kan di keluarga gue, di semua keluarga gue yang paling peka kan mama. Entah itu makhluk halus, entah itu barangnya yang mbah, entah itu barang dari abang bapak, itu yang lihat cuma mama doang di keluarga. Itu mama itu lihat kuping mbah gue tuh udah jatuh. Jadi misalkan kita masih hidup kan kuping kan masih kayak gini kan Abi. Ketika meninggal Iya. itu kuping itu udah nggak kayak gini lagi. Jadi kayak jatuh ke bantal lah. Udah jatuh ke bantal gitu. Mama megang itu udah dingin Abi. Gue lagi baca Yasin, baca Yasin kelar, gue langsung pecah nangis di situ, udah nggak mikir apa-apa. Mbah ternyata bangun lagi Abi. Mbah bangun lagi, cuman takbir doang karena mungkin salah satu kuasa Allah lah. Itu kuasa Allah ngasih kesempatan buat Mbah muadzin. Dia tuh bangun cuman gini doang. Allahu Akbar. Udah langsung itu Abi.
ternyata sebelum itu bapak seminggu sebelumnya itu pesan sama mbah, tolong Umar dijaga, salah satu keluarga kita yang bakal jadi ujung tombak itu ada dua, bapak Umar sama Umar itu, tolong dijaga, dia itu kalau misal salah arah dia bisa jadi hal yang berbahaya. Iya, akhirnya gue di situ kehilangan mbah gue, dan mbah itu ngasih pesan ke gue lah, Mar, mbak itu ngasih pesan kayak gini kayak gini kayak gini gitu kan. Akhirnya kayak gue memutuskan itu untuk belajar wirid Arun. Belajar wirid. Wiridnya itu semuanya bacaan Al-Quran ya, semuanya ada ayat kursi, Fatihah, ada Al-Ikhlas, ada Sallallahu Alaihi Muhammad yang dibaca 330 kali dengan fadilah kepada para wali. Gue melakukan itu selama 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun, dan gue akhirnya memutuskan untuk resign dari kerjaan ini. Gue ya ngasih pesan-pesan buat teman-teman semuanya lah. Buat teman-teman semuanya itu, mumpung umur kalian belum sampai di batasnya, mumpung umur kalian masih beri kehidupan, beri kesehatan gitu, jangan pernah merasa patah, jangan pernah merasa udah terlambat gitu, karena ilmu itu ya sampai benar-benar kita lepas antara jasad sama yang diri kita lah, sukma sama jasad. Benar. Itu waktu terakhir kita untuk belajar. Jadi buat teman-teman semuanya, entah itu sekecil apapun, walaupun hanya 1 ayat Al-Quran yang di dekat kalian itu, dibacalah. Gue pesan buat teman-teman semuanya, karena yang bisa ngasih syafaat ke kita itu, satu adalah doa dari anak-anak soleh dan solehah, 2 amal kita, 3 Al-Quran yang biasa kalian baca, dan 4 itu ada amal jariah. Jadi kalian punya guru, kalian punya apa, yang terutama adalah doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Amal jariah ya, contoh kayak misalkan walaupun 1 ayat kalian amalkan dan orang bisa karena kalian ini, misalkan kayak Abi tahu Al-Fatihah karena belajar atau dengerin bacaan gua, dan habis terusnya itu baca Al-Fatihah, mungkin gua udah meninggal, itu yang bakal jadi amal jariah kalian lah. Mungkin timbangan amal jariah kalian itu, amal antara dosa segini lebih berat, amal itu udah lebih ringan, tapi lambat laun inilah yang akan memberatkan amal kalian, yang akan meringankan siksa kubur kalian lah. Jadi pesan aja buat kalian lah, jangan pernah ngerasa hal-hal yang seperti ini tuh musyrik, hal-hal yang seperti ini tuh syirik gitu, karena sejatinya kita itu hidup berdampingan dengan makhluk yang seperti itu. Mengimani makhluk halus, mengimani makhluk astral itu termasuk atau tergolong dari salah satu rukun iman juga. Iman kepada malaikat. Malaikat itu tidak pernah ada yang melihat sosoknya, tidak pernah ada yang melihat wujudnya, dan malaikat adalah sosok makhluk hidup yang paling halus di antara makhluk yang lain lah. Itu jadi buat teman-teman semuanya lah, ini mungkin closingan dari gue ya. Mungkin terlalu makan banyak durasi, mungkin kalian teman-teman jadi ngerasa bosan dengar cerita gue cuman berpesan itu, walaupun 1 ayat, jangan biarkan Al-Quran yang di dekat kalian itu sampai berdebu lah gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ya, kita mendapatkan satu cerita Umar dari kecil sampai untuk saat ini beliau mengalami cerita-cerita yang luar biasa, pengalaman beliau, sehingga beliau bisa belajar dari semua pengalaman itu, dan beliau juga memberikan suatu edukasi untuk kalian semua, para subscriber atau follower dari Aden Official. Jangan pernah takut untuk hal-hal seperti gaib, karena apa? Satu, jangan pernah kita lupakan sholat 5 waktu dan terus berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke Umar,
Aku makasih banget, thank you kamu udah mau jadi narasumber di podcast Aden Official. Pokoknya salam untuk keluarga Ya, besar Umar, sehat-sehat selalu. Oke Umar, Amin, 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 amin. akhir kata saya Aden Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.